بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Al-Aqidah Al-Wasatiyah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sampai pada ucapan Syekhul Islam rahimahullah, qauluhu innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i asy-syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu, muttafaqun alaih. Dan juga ucapan Rasulullah SAW. Yani kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai membahas sekian banyak ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Sekarang hadis-hadis. Dan sampai pada ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian kama tarawnal qamar lailatal badri, seperti kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu, maka jika kalian bisa untuk tidak terkalahkan mengerjakan salat sebelum terbitnya matahari dan mengerjakan salat sebelum terbenamnya matahari, maka kerjakanlah. Yani usaha untuk mendapatkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, melihat Rabb, melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka Rasulullah menyatakan, kalau kalian bisa untuk tidak terkalahkan untuk mengerjakan salat sebelum terbitnya matahari, berarti salat fajar, dan salat sebelum terbenamnya matahari, yakni salat asar, maka kerjakanlah. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Muhammad Khalil Harras bahwa hadis ini adalah hadis sahih al-mutawatir, hadis sahih yang mutawatir, yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Wa yashhad lima dallat alaihi al-ayat as-sabiqah min ru'yatil mu'minin lillahi ta'ala. Dan tentunya hadis yang mutawatir ini memberikan faedah tentang bukti-bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan dilihat nanti oleh orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang di dalam jannah, dalam surga. Mereka akan melihat Rabb mereka. Wa tamattu'uhum bin nadhar ila wajhil karim, dan mereka kaum mukminin dalam surga merasa nikmat dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi an-nusus min al-ayat wal ahadits tadullu ala amrayn. Maka dalil-dalil ini dari ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa orang-orang beriman akan memandang wajah Allah dan melihat wajah Allah. Hadis-hadis dan ayat-ayat ini semuanya menunjukkan ayat-ayat tentunya yang sudah pernah kita bahas, mudah-mudahan masih ingat.
Seperti ucapan Allah, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri memandang kepada Allah. Demikian pula dalam ayat lain yang menunjukkan hal tersebut. Faedah-faedah yang kita ambil dari dalil-dalil itu adalah, pertama, uluhu ta'ala ala khalqihi, liannaha sarihatun fi annaha yarawnahu min fawqihim. Dari dalil-dalil tersebut kita mendapatkan berapa perkara. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas makhluknya. Karena sangat jelas dalam hadisnya bahwa mereka akan melihat Allah seperti mereka melihat bulan purnama. Berarti tentunya dalam keadaan Allah di atas mereka. Ini yang disamakan bukan Allah dengan bulan. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tidak seperti bulan, tidak seperti matahari, tidak seperti apapun. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Berarti yang diserupakan, kata para ulama, adalah cara memandangnya. Kalian akan memandang Allah dengan mudah seperti kalian memandang bulan purnama. Dari tempat-tempat kalian, dari rumah-rumah kalian, kalian bisa melihat sendiri-sendiri. Nggak perlu berdesak-desakan untuk melihat sesuatu seperti nonton pertunjukan. Tidak. Tetapi kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama. Dalam keadaan di tempat-tempat kalian. Tidak perlu kalian berdesak-desakan. Dan ini dalil bahwa Allah di atas mereka. Yang kedua, anna a'zama anwa'in na'im huwa an-nazar ila wajhillahil karim. Yang kedua berarti kita mendapatkan satu faedah lagi, bahwasanya di antara bentuk kenikmatan adalah memandang Allah Azza wa Jalla. Karena dalam hadis-hadis dan dalam ayat-ayat kemarin dikatakan bahwa kaum muslimin yang ada di jannah, kaum mukminin di surga, dalam keadaan bernikmat-nikmat dengan surga, yang apapun dia maukan Allah berikan di jannah. Ternyata ketika memandang wajah Allah mereka lupa dengan surga. Berarti memandang wajah Allah itu kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan surga. Inilah satu bukti kalau ternyata ziyadah ada yang lebih daripada asalnya. Ini berbicara tentang kaidah lagi, kaidah usul. Yani biasanya yang namanya ziyadah dengan al-asl lebih besar yang asal. Ini barang kamu dan ini tambahannya. Biasanya tambahan itu lebih sedikit. Imbuh istilahnya. Imbuh itu biasanya lebih sedikit daripada yang pertamanya. Yang pertama sekian, imbuhnya sedikit. Tetapi tidak mesti. Ternyata dibantah dengan apa yang disebutkan di dalam ayat dan hadis yang Allah katakan bahwa orang-orang beriman akan mendapatkan husna wa ziyadah. Mendapatkan kebaikan husna yaitu surga dan tambahan. Ternyata tambahannya lebih tinggi daripada surga. Yaitu mereka sempat melupakan kenikmatan surga ketika memandang wajah Allah. Sampai kemudian Allah menutupkan hijabnya kembali dan mereka bernikmat-nikmat kembali dengan surga dalam keadaan rindu. Kapan pertemuan dengan Allah lagi? Kapan memandang wajah Allah lagi? Ini dalil bahwa memandang wajah Allah adalah a'zam anwa'in ni'am, sebesar-besar bentuk kenikmatan. Dan di sini dikatakan kama tarawna al-qamara lailatal badri al-murad tashbihur ru'yah bir-ru'yah. Bahwasanya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, kalian akan melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Yang diserupakan adalah cara melihat dengan cara melihat. yakni cara kalian melihat Allah nanti seperti cara kalian melihat bulan. La tasbihil mar'i bil mar'i, bukan menyamakan yang dilihat dengan yang dilihat, bukan menyamakan Allah dengan bulan. Anna ru'yatuhum li rabbihim takunu min adh-dhuhur wal wuduh ka ru'yatil qamar. Ini memandang wajah Allah dengan mudah dan jelas seperti seseorang melihat bulan purnama fi akmali halatihi, seperti melihat bulan dalam keadaan sedang sempurna-sempurnanya. Wala yufjihi sahab, tidak ditutupi, tidak diberi tirai dari awan-awan, sama sekali tidak. Tidak ditutupi hijab apapun. Wala yahjubuhu sahabun, walihada qala ba'da dzalik. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan setelah itu, la tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Diriwayatkan dengan tasdid di mim dari tadam. Kalimat tadam maknanya adalah at-tazahum wa talasuk. Tazahum itu berdesak-desakan, talasuk itu saling berhimpit-himpit satu orang dengan orang lain. Kata Nabi, tidak demikian kalian melihat Allah. Wa ta yajuzu fiha ad-dhamm wal fath.
Dan di sini ta'nya bisa dibaca dengan fathah, bisa juga dibaca dengan dhammah. Berarti bisa dibaca tudammuna fi, bisa juga dibaca dengan tadammuna fi. Ala anna al-asl tatadammuna. Ini kalimat asalnya adalah tatadammuna, kemudian ditakhfif dengan menyebutkan satu tak saja, tadammun. Wa hudifat ihdat ta'aini takhfifan. Maka dihilangkan salah satu taknya untuk meringankan bacaan. Wa ruya bi takhfifil mim min ad-dhaim. Sedangkan riwayat yang lain menyebutkan tanpa ada tasydid di huruf mim. Berarti bukan tadammuna, bukan ditasydidkan di mim, tetapi dengan enteng tadammuna. Maka maknanya adalah ad-dhaim atau awan atau ad-dhalam, kegelapan. Yani kalian tidak terhalangi dalam melihatnya. Yani la yalhaqukum fi ru'yatihi dhaimun wala ghawun. Yani kalian akan melihat Allah tanpa dihalangi oleh awan, tanpa dihalangi oleh gelap, tanpa dihalangi oleh apapun. Dan dua makna itu sahih kedua-duanya. Wa fi hatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam anjuran Rasulullah SAW dalam hadis ini untuk menjaga dua salat yang besar. Salatul Asr dan Salatul Fajr. Salatul Fajr diungkapkan dengan kalimat salat sebelum matahari terbit. Dan salat Asar diungkapkan dengan kalimat salat sebelum matahari terbenam. Salat Asar. Dan ini menunjukkan dua salat ini salat besar. Salat yang masyhuda. Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Qur'an al-Fajri, yakni salat Fajr, itu disaksikan. Demikian pula salat Asar. Allah sebutkan dalam Al-Quran keistimewaannya. Hafidhu ala salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah salat-salat kalian, khususnya salatul wusta. Apa salatul wusta? Salatul wusta adalah salat Asar. Dalam tafsirnya sangat jelas. Dalam kejadian perang Khandaq, Rasulullah SAW sampai tidak sempat salat Asar, terlewat. Karena disibukkan oleh perang itu tadi. Maka Rasulullah betul-betul marah. Sampai marahnya itu mengucapkan kalimat-kalimat yang jarang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini ucapan doa-doa jelek kepada mereka. Mala Allahun nar butunahum wa buru. Allah Subhanahu wa taala semoga memenuhi perut-perut mereka dan mulut-mulut mereka dengan api neraka. Sungguh mereka alhatna, mereka telah melalaikan kami anis salatil wusta, dari salatul wusta. Maka kata para ulama ini bukti bahwa salatul wusta yang dimaksud adalah salat Asar. Karena pada kejadian perang Khandaq yang waktu itu sampai terlewat, yakni salat Asarnya pada waktu maghrib, itu adalah Asar yang terlewat. Sehingga mereka salat Asar hampir maghrib, bahkan ada yang sudah maghrib mereka baru bisa salat Asar. Ini khonifdina azakumullah, sampai Rasulullah mengatakan mala Allah qulubahum wa butunahum, semoga Allah memenuhi perut-perut mereka dengan api neraka. Mereka telah menyebabkan kita terlalaikan dari salatul wusta. Maka salat Asar dengan salat Fajar adalah dua salat yang istimewa. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran secara khusus dengan kalimat salatul wusta untuk salat Asar dan dengan kalimat Quran al-Fajr untuk salat Fajar, dan juga disebutkan dalam hadis lain tentang adanya malaikat siang dan malaikat malam. Dan malaikat siang dengan malaikat malam ini mereka dalam keadaan berganti-ganti. Ketika Fajar bertemu malaikat pagi yang baru datang dengan malaikat malam yang akan pergi. Sehingga salat Fajar disaksikan oleh dua shift malaikat saja. Demikian pula ketika sore hari salat Asar, datang malaikat yang bertugas di malam hari dan akan berangkat malaikat yang di siang hari, maka saat itu pula disaksikan salat Asar oleh dua shift malaikat. Inilah keistimewaan dua salat tadi, sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa untuk tidak terkalahkan dalam dua salat tadi, faf'alu. Barang siapa yang mampu, in istata'tum an la tughlabu an salatin qabla tulu'i syamsi wa an salatin qabla ghurubiha, faf'alu, kata Nabi. Barang siapa yang mampu, yang bisa untuk tidak terkalahkan, untuk mengerjakan salat sebelum terbit matahari dan untuk salat sebelum terbenam matahari, maka kerjakanlah. Ini al-hath, namanya anjuran, dorongan dari Rasulullah SAW agar kita semangat mengerjakan dua salat tadi dan jangan sampai terlewat, walaupun hanya terlewat waktunya.
apalagi terlewat salatnya, walaupun terlewat waktunya. Ini isyarat ila anna man hafadha alaihima. Ini isyarat bahwa siapa yang menjaga dua salat tadi fi jama'atin, bersama jamaah, nala hadan na'imil kamil, dia akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna tadi. Alladhi yadmahillu bi'izaihi kulla na'im, yang akan tumbang semua kenikmatan kalau dibandingkan dengan kenikmatan ini. Jadi siapa yang akan mendapatkan kenikmatan memandang wajah Allah? Orang yang berhasil, orang yang dalam keadaan mampu untuk menjaga dua salat tadi. Yang kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya adalah kenikmatan yang yadmahillu bi'izaihi kulla na'im, kenikmatan yang akan menumbangkan semua kenikmatan lain. Ini mengalahkan kenikmatan yang lain. Wa huwa yadullu ala ta'kid hataini salatain, dan ini bukti tentang ditekankannya dua salat tadi, salat fajar dengan salat asar. Kama dalla ala dzalikal haditsil akhar, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis lain. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Ini hadis yang kita baca tadi. Akan berganti-ganti pada kalian dua golongan malaikat, malaikat malam dengan malaikat siang. Wa yastami'una fi salatis subhi wa salatil asri, dan mereka berkumpul di waktu salat fajar dan salat asar, di waktu salat subuh dan salat asar. Dan hadisnya juga muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Maka azakumullah, tentunya dari berita Rasulullah SAW bahwa malaikat itu ada malaikat malam dengan malaikat siang, dan mereka berkumpul pada dua salat tadi, maka ini bukti bahwa salat yang disaksikan oleh malaikat yang dua kali lipat itu adalah salat fajar dengan salat asar. Dan dikatakan pula dalam Al-Quran dengan kalimat inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya Quran al-fajri, salat fajar itu disaksikan. Kalau maknanya disaksikan itu adalah dilihat dan dicatat, maka semua salat akan dilihat, akan dicatat. Berarti apa maknanya mashhuda? Lebih disaksikan. Ya, ini yang salat-salat lain disaksikan karena memang ada pencatat. Dan ada malaikat-malaikat siang, ada malaikat malam. Tetapi pada dua salat tadi dan salat fajar khususnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala masyhudan, yakni lebih disaksikan karena malaikat yang menyaksikannya dua kali lipat, malaikat siang dan malaikat malam sekaligus. Wallahu taala alam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.